Nah, sekarang kita menentukan harga delta H reaksi dari data delta HF. Nah, delta HF itu kan delta H untuk membentuk 1 mol senyawa. Nah, dalam suatu reaksi biasanya dia melibatkan beberapa senyawa. Contohnya gini, misalkan ada reaksi AB ditambah dengan CD berubah menjadi AC ditambah dengan BD. Nah, berarti dalam reaksi ini ada 4 senyawa ya. Senyawa AB, CD, AC, dan BD. Nah, kalau masing-masing delta HF dari senyawa-senyawa tersebut diketahui, nah kita bisa menentukan delta H dari reaksi ini, gitu ya. Berapa? Nah, sekarang bagaimana cara menentukannya? Nah, gini. AB itu kan terdiri dari unsur A sama B, CD terdiri dari unsur C sama D, sedangkan AC terdiri dari unsur A sama C, dan BD terdiri dari unsur B sama D. Nah, biasanya dalam suatu reaksi itu terjadi namanya penguraian menjadi unsur-unsurnya dulu, baru nanti pembentukan unsur-unsur yang baru, gitu ya. Jadi maksudnya gini, AB ini diuraikan dulu menjadi unsur-unsurnya. Katakanlah unsurnya itu unsur A sama unsur B, gitu ya. Begitu juga dengan C dan D, diuraikan menjadi unsur C sama unsur D. Nah, setelah menjadi unsur-unsurnya, baru nanti unsur-unsur yang berkepentingan akan gabung membentuk unsur yang baru. Nah, dalam hal ini A bertemu sama C membentuk AC, gitu ya. Dan si B ketemu sama D membentuk BD, gitu ya. Maka kalau kita buat tahap-tahapnya reaksi itu ya, tahap-tahapnya adalah pertama berarti yang namanya penguraian dari AB. Ya. Di tahap penguraian AB, maka reaksinya tadi AB terurai membentuk unsur A sama unsur B. Nah, harga delta H penguraian itu kan sebenarnya kebalikan dari delta HF. Maka harga delta H reaksi ini sama dengan negatif dari delta HF AB. Gitu ya? Karena kan reaksi penguraian kebalikan dari reaksi pembentukan. Nah, tahap kedua tadi kan penguraian AB, tahap kedua adalah penguraian CD. Nah, berarti penguraian CD, si CD diuraikan menjadi unsur-unsurnya, berarti menjadi unsur C sama unsur D. Nah, harga delta H ini karena penguraian nilainya negatif dari delta HF CD, gitu ya. Nah, setelah semuanya diuraikan, maka nanti akan terjadi proses pembentukan senyawa baru. Nah, senyawa yang dibentuk berarti kan AC sama BD. Maka tahap yang selanjutnya adalah tahap reaksi pembentukan. Pembentukan dari AC dan pembentukan dari BD. Oke, pembentukan AC berarti unsur A berikatan sama unsur C membentuk AC. Nah, harga delta H reaksi ini karena reaksi pembentukan berarti sama dengan harga delta HF dari AC. Tahap yang terakhir pembentukan BD berarti unsur B bertemu sama unsur D membentuk BD. Nah, harga delta H ini sama dengan ya delta HF pembentukan dari BD. Nah, kemudian keempat reaksi ini ditotal. Ya kan? Ini hilang ya, A-nya, B-nya juga hilang, C-nya hilang, D-nya hilang. Maka seolah reaksinya adalah AB ditambah dengan CD berubah menjadi AC ditambah dengan BD. Kemudian kalau kita tentukan berapa harga delta H reaksi yang ini, ya, berarti harga delta H reaksi ini kalau kita jumlahin berarti gimana? Berarti itu sama dengan delta HF dari AC ditambah dengan delta HF dari BD dikurangi delta HF dari AB dikurangi delta HF dari CD. Ya. Atau kalau kita bisa tulis ulang, delta H reaksi yang di atas adalah delta HF dari AC ditambah dengan delta HF dari BD dikurangi delta HF dari AB ditambah dengan delta HF dari CD, ya. Nah, kalau kita perhatikan AC sama BD itu kan dalam suatu reaksi dia bertindak sebagai produk, sedangkan AB sama CD bertindak sebagai reaktan, ya. Jadi AC sama BD bertindak sebagai produk, AB sama CD bertindak sebagai reaktan.
Maka kalau kita tuliskan secara umum untuk menentukan harga delta H suatu reaksi, ya, kalau diketahui harga delta HF itu sama dengan delta reaksi didapat total delta HF produk dikurangi total delta HF dari reaktan. Gitu ya. Jadi kalau diketahui harga delta HF dari reaksi atau senyawa-senyawa yang terlibat reaksi, maka delta H suatu reaksi itu gampang. Tinggal totalin aja yang produk delta HF berapa, yang reaktan delta HF berapa. Ya. Jadi kalau misalkan ada suatu soal gini ya, diketahui harga delta HF dari CO2 itu misalkan A kilojoule, delta HF dari H2O misalkan B kilojoule, kemudian delta HF dari misalkan C2H6 itu sama dengan C kilojoule. Maka dari data ini berapa harga delta H pembakaran dari misalkan 6 gram C2H6. Gitu ya. Berarti kita buat dulu, karena diminta delta pembakaran adalah reaksi pembakaran. Pembakaran siapa? C2H6. Ya, berarti kita buat dulu reaksi delta reaksi pembakaran C2H6. Jadi C2H6 dibakar dengan O2. Hasilnya apa? CO2 ditambah dengan H2O. Ya. Kita samakan reaksinya. C-nya ada 2. Supaya sama nih kali 2, hanya 6. Supaya 6 berarti kita kali 3. Samain jumlah O-nya. O-nya berarti 4 ditambah 3. 7 ya, agar dikiri 7, berarti koefisien O2 harus 7/2O2. Nah, kita cari dulu harga delta H reaksi ini, gitu ya. Nah, diketahui harga delta HF dari masing-masing zat ini. Nah, gini, berarti kita cari harga delta H reaksi ini, maksudnya kan harga delta reaksi suatu reaksi, kalau diketahui harga delta HF yang sama dengan total delta HF produk dikurangi total delta HF dari reaktan. Nah, yang produk apa aja? Lihat yang produk ada CO2 sama H2O. Ada berapa CO2? Ada 2. Maka nanti kita tuliskan nanti ada 2 CO2. Total delta F dari produk adalah 2 dikali delta HF CO2. Karena CO2-nya ada 2 gitu ya. Kemudian ditambah dengan, karena ada 3 H2O, berarti 3 dikali delta HF dari H2O. Kemudian dikurangi yang reaktan. Reaktan berarti kan C2H6 sama O2. Jadi C2H6 ada 1. Berarti delta HF C2H6 ditambah dengan 7/2 delta HF dari O2. Nah, dalam menentukan delta H reaksi dari delta HF, yang mesti diperhatikan bahwa nilai delta HF unsur bebas, atau kan unsur bebas adalah unsur yang berdiri sendiri, itu nilainya sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan O2 karena unsur bebas itu berarti nilainya 0, gitu ya. Oke, berarti kalau kita masukin datanya, kan delta HF dari CO2 itu kan nilainya A ya. Jadi nilainya ntar 2A, sedangkan H2O itu nilainya B. Berarti ditambah dengan 3B, sedangkan delta F dari C2H6 itu nilainya C. Berarti nanti dikurangi C. Ya. Berarti dalam hal ini, delta H untuk reaksi dari C2H6 ditambah dengan 7/2O2 berubah menjadi 2CO2 ditambah 3H2O. Harga delta H-nya sama dengan 2A ditambah 3B dikurangi C. Gitu ya. Nah, tapi apakah ini jawabannya? Nah, lihat dari soal tadi diminta harga delta H untuk membakar 6 gram C2H6. Nah, kalau kita perhatikan, harga delta H sama dengan 2A ditambah 3B dikurangi C. Lihat, yang dibakar kan C2H6, koefisiennya 1. Maka artinya harga delta H ini untuk membakar 1 mol C2H6. Gitu ya. Nah, dari soal yang diminta yang dibakar 6 gram. Nah, cari 6 gram C2H6 ini itu berapa mol? Berarti kita cari mol ya. 6 gram dibagi MR dari C2H6 kan berarti C12 dikali 2, 24 ditambah 6. Berarti dapat 30 gram per mol.
Maka yang dapat molnya itu sebesar 6/30 atau 0,2 mol. Lihat, kalau untuk 1 mol delta H-nya sekian. Maka kalau untuk 0,2 mol, ya, berarti kan 1/5-nya ya. Maka harga delta H untuk 0,2 mol adalah ya 0,2 dikali 2A ditambah 3B dikurangi C. Atau kita masukin 0,4A ditambah 0,6B dikurangi 0,2C. Inilah harga delta H untuk membakar 6 gram atau untuk membakar 2 mol C2H6.